Menyaksikan Squawk Box CNBC Indonesia bersama saya Syarifah Rahma. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6 periode 2004 hingga 2014. Apa kabar Pak SBY? Baik, Alhamdulillah Mbak Iva. Kabar baik, terima kasih Bapak, sebuah kehormatan untuk kami bisa berbincang dengan Bapak. Bapak, kita ketahui Anda begitu concern dan masih aktif ya dalam berbagai forum internasional dan isu-isu berkaitan dengan geopolitik, ekonomi global dan lain sebagainya ini juga masih menarik perhatian Anda. Dan kita ketahui dalam beberapa waktu terakhir juga kondisi ini cukup challenging Bapak, apalagi dengan terpilihnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mungkin dinamika tatanan geopolitik yang terus berubah. Pandangan Anda berkaitan dengan kondisi geopolitik saat ini seperti apa? Ya, pertama memang benar tahun-tahun terakhir ini dunia kita tidak dalam keadaan yang kita harapkan. Ada sejumlah masalah. Semua tahu misalnya geopolitik sering memanas di belahan dunia, di Timur Tengah, di Eropa, Asia Timur. Perang masih terjadi di Ukraina, di Timur Tengah, di Afrika. Lantas juga ekonomi global sebetulnya sering mengalami instabilitas, ups and down. Tentu tidak bagus untuk seluruh bangsa di dunia. Kita juga melihat agenda besar dunia untuk bersama-sama memerangi krisis lingkungan juga kadang-kadang menjadi nomor 2. Itu yang terjadi saat ini. Mudah-mudahan nanti ada solusi global. Nah, tadi disebut juga di Amerika Serikat, Donald Trump terpilih kembali, dan era Trump 2.0 ini, menurut penglihatan saya akan banyak mempengaruhi keadaan di Amerika Serikat sendiri maupun di dunia. Saya lihat Trump makin agresif, dengan sejumlah gebrakan, langkah-langkah yang barangkali tidak pernah terbayangkan oleh banyak pihak di dunia ini, tapi itu sekarang terjadi. Yang paling menyolok memang perang tarif, perang dagang. Dan perang tarif Trump ini memang ditujukan kepada sejumlah negara, tetapi juga kadang-kadang untuk semua, all directions, tarif war. Ya, contohnya untuk aluminium dan baja dikenakan. Berarti kan kena siapapun yang mengekspor barang itu ke Amerika Serikat. Nah, berkaitan dengan ini, menurut pendapat saya, tidak bagus untuk keseluruhan perekonomian global. Tidak ada yang namanya perang tarif, perang dagang itu semuanya menang, win-win. Atau satu win, satu lose. For me, perang dagang itu semua merugi, sehingga lose-lose games. Oleh karena itu, ya kita harus ikuti terus apa dampak perang tarif ini kalau menjadi-jadi balas-membalas gitu. Volume perdagangan bisa menciut, pasar sangat kompetitif, sehingga yang tidak kuat mungkin juga tersisih. Nah, menghadapi itu semua menurut pandangan saya, pemerintah Indonesia harus betul-betul jaga diri, memantau, dan do something. Contoh, ekonomi Indonesia itu belum termasuk large economy. Beda Tiongkok sama Amerika Serikat. Padahal keterkaitan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok dan Amerika Serikat itu tinggi, besar. If something happens di Tiongkok dan di Amerika dalam hal competitiveness di era perang dagang ini, bisa saja kita sulit untuk memasarkan barang dan jasa kita ke kedua negara itu. Itu bisa terjadi. Ya, langsung atau tidak langsung, menurut pendapat saya, karena kita punya kaitan kerjasama ekonomi yang kuat dengan Tiongkok dan Amerika Serikat, kedua superpower katakanlah di bidang ekonomi, kita akan terdampak. Oleh karena itu, barangkali pemerintahan Presiden Prabowo bisa segera melihat kalau ada goncangan
pasar untuk barang-barang ekspor kita di sejumlah negara, mari dicari negara-negara yang boleh dikatakan tidak sangat terdampak oleh perang dagang itu. Misalnya negara-negara ASEAN. Ini sebagai contoh. Yang kedua, karena ekonomi kita harus tumbuh, ekspor kita tidak boleh lemah sama sekali, mari dipikirkan. Indonesia itu punya domestic market yang tidak kecil. 280 juta manusia, almost, dengan rising consuming class, dengan rising purchasing power untuk tingkat menengah ke atas, itu juga menurut saya menjanjikan. Nah, artinya ada demand, ada consumption, oleh karena itu think about, sambil terus mencari peluang di pasar global, tolong juga jangan disia-siakan kemampuan pasar domestik kita. Menurut saya itu mudah-mudahan dunia tidak makin berat karena perang dagang menjadi-jadi. Oke, baik Bapak. Kalau kita lihat kan artinya memang kondisi ini challenging memang secara global. Dirasakan oleh tidak hanya Indonesia tapi juga negara-negara di dunia. Dan ketika kita melihat dalam beberapa tahun terakhir, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tumbuh tapi melambat di kisaran 5% per tahunnya, dan bahkan di sepanjang tahun 2024 angka pertumbuhan kita di 5,03% dengan inflasi di 1,57. Nah, Anda melihat berkaitan dengan kondisi ini dan mungkin concern Anda terhadap pertumbuhan ekonomi kita seperti apa? Tentu kita semua ingin ekonomi Indonesia tumbuh makin tinggi, makin kuat. Benar yang dikatakan tahun-tahun terakhir ada tekanan yang kuat terhadap perekonomian kita. Pertumbuhan melambat. Sebenarnya sebelum ada pandemi COVID, sudah melambat pertumbuhan kita, sekitar 5%. Pada puncaknya pandemi COVID sempat minus 2 sekian persen. Naik sedikit, masih rendah 3,7%. Artinya, menurut pandangan saya, kita sebagai bangsa, pemerintah sendiri, para teknokrat, ekonom, dunia usaha, mungkin perlu duduk bersama untuk melakukan studi, ya, evaluasi, why ekonomi kita tumbuh tidak lebih dari 5%. Kita harus jujur, tanpa saling salah menyalahkan, mengapa itu terjadi? Apakah ada kebijakan dan strategi ekonomi yang kurang tepat? Apakah ada prioritas yang salah? Apakah ada alokasi keuangan negara melalui fiskal APBN yang kurang tepat? Misalnya, jangan-jangan overspending, terlalu berlebihan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi underspending, underinvestment untuk pembangunan manusianya, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan daya beli, sehingga komponen utama untuk pertumbuhan itu akhirnya ya tidak kuat untuk menyanggah. Jadi somehow harus ada kajian dengan harapan, ya meskipun kalau ini disebut tahun-tahun terakhir, Pak Prabowo tentu belum menjadi presiden, bukan kesalahan Pak Prabowo, saya setuju. Harapan kita Pak Prabowo dengan pemerintahannya segera merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat ke depan ini. Dan itu bisa dilakukan kalau kita sungguh mengetahui mengapa sekali lagi ekonomi kita tumbuh rendah. Karena banyak yang tahu, para ekonom tahu, para pemimpin tahu, jalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu tersedia. Pilihannya banyak. Tetapi harus dijalankan. Oleh karena itu, kalau ditanya mengapa tumbuh rendah, ya karena seperti itu. Andai kata, ya karena ada COVID. Era saya dulu ada krisis ekonomi global yang juga luar biasa. Tetapi kalau strategi kita pas, kebijakan kita pas, aksi kita pas, kita bisa mengurangi. We could minimize the impact of the global economic crisis, termasuk minimizing the impact of COVID-19. Jadi kita perlu kejujuran untuk melihat apanya yang tidak tepat untuk perbaikan agar tahun-tahun mendatang insya Allah ekonomi kita tumbuh makin tinggi. Baik, Pak SBY, di era kepemimpinan Anda, pertumbuhan ekonomi tumbuh di 6% begitu, dan tampaknya angka ini sulit untuk
kita capai di masa sekarang. Nah, di tahun 2008 kita ketahui ada krisis finansial global dan di tahun 2013 juga ada taper tantrum begitu. Mungkin apa rahasia atau resep Anda untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi tetap resilient di era-era yang cukup menantang? Ya, pertanyaan yang bagus ya. I love it. Ada dua komponen pertanyaan, bagaimana kita bisa menjaga pertumbuhan yang relatif tinggi, katakanlah 6% selama 10 tahun. Yang kedua, juga apa resep untuk meminimalisasi dampak dari goncangan eksternal seperti krisis 2008, 2009, dan 2013 agar pertumbuhan kita tidak terlalu tertekan. Yang pertama, baik kedua-duanya, tidak ada resep ajaib, tidak ada rahasianya, dan kita bisa menggunakan common sense serta pemikiran yang rasional. Begini, pemerintah tentu, pemimpin, siapapun yang mengelola ekonomi kita, ekonomi nasional, ekonomi makro, harus tahu apa sih komponen pertumbuhan itu. Apanya yang harus digenjot, dijaga dan ditingkatkan kalau ekonomi kita ingin tumbuh relatif tinggi, minimal 6%. Begitu. Sebetulnya bagi yang memahami perekonomian, baik makro maupun mikro, baik moneter maupun fiskal, akan tahu bahwa jangka menengah, kalau kita ingin dari 5% menjadi 6%, dan bisa lebih tinggi lagi, maka pastikan komponen yang bisa menaikkan pertumbuhan itu dijaga dan ditingkatkan. Kalau dari demand side economy, dari consumption side economy, pertumbuhan itu Y sama dengan konsumsi rumah tangga. Masyarakat membeli barang dan jasa sebesar apa? Household consumptions. Yang kedua adalah investasi, berapa besar. Yang ketiga, pembelanjaan pemerintah, government spending, berapa besar dan untuk apa. Baru yang keempat, selisih ekspor kita dikurangi impor kita. Keempat komponen itu kalau semuanya terjaga, apalagi makin kuat, pertumbuhan akan terjaga dan makin kuat. Kalau ada yang melemah, apalagi yang melemah itu yang paling penting, misalnya konsumsi rumah tangga, drop. Pasti pertumbuhan ikut drop. Nah, itulah yang harus dijaga kalau kita berpikir jangka menengah. Nah, jangka panjang sedikit berbeda. Jangka panjang itu long term goal, agar ekonomi Indonesia makin tinggi, maka yang disentuh adalah yang disebut supply side atau production side of the economy. Y-nya pertumbuhan sama dengan apakah capital kita, modal kita, termasuk modal finansial makin kuat ke depan. Apakah sumber daya manusia kita, human capital kita, labor kita, makin produktif, makin efisien ke depan. Kemudian teknologi, inovasi. So, in the long run, dulu kami lakukan, saya percaya pemerintahan setelah saya juga melakukan, kalau kita ingin 10, 20, 30 tahun lagi ekonomi kita tumbuh kuat, sentuhlah hal-hal itu. Nah, sekarang kembali yang jangka menengah. Karena Pak Prabowo yang penting 5 tahun ini, jika insya Allah terpilih lagi beliau 10 tahun ke depan ini. Pandangan saya begini, pemerintah harus lebih melihat apa komponen utama pertumbuhan. Titipan saya 2, yaitu konsumsi rumah tangga dan juga investasi. Begitu. Kalau itu disentuh, percayalah, nanti akan kebuka jalan. Akan kebuka jalan sehingga secara nasional, secara bertahap ekonomi kita back to 6%. Bahkan kalau Pak Prabowo ingin lebih tinggi lagi, jalan akan terbuka. Nah, kalau ditanyakan tadi pengalaman Indonesia dalam mengatasi krisis 2008, 2009, dan 2013, seperti ini yang patut saya sampaikan. Ini sejarah, saya ingin tell the story.
2008-2009 ekonomi global ambruk. Kita tidak terlambat. Negara lain belum opiak bahasa Jawanya. Bulan Ramadan dulu saya sudah bekerja mengajak semua pemerintah pusat dan daerah, private sectors, ekonom, kemudian juga bahkan para penegak hukum dan media massa bersama-sama. Everybody must be on board. Ini krisis. Nggak boleh SDM, selamatkan diri masing-masing. Oke, saya sebagai dirijen, saya keluarkan direktif. Yang intinya, ayo kita atasi bersama-sama. Akhirnya trust terbangun. Yakin Indonesia tidak jatuh seperti 10 tahun sebelumnya, 1998, karena ada arah dan apa yang akan dilaksanakan. Nah, kalau kembali, apa yang kita sentuh? Itu demand, itu drop. Nggak punya uang. Pengangguran terjadi, layoff terjadi. Maka pikiran saya dulu bagaimana sekali lagi rakyat tetap bisa membeli. Itulah keep buying strategy. Caranya kita jaga lapangan pekerjaan, yang miskin kita bantu. Tentu gaji tiap tahun naik supaya ASN juga punya daya beli, begitu. Kemudian perusahaan yang megap-megap kita bantu insentif fiskal sehingga terjaga. Meskipun turun, itu dari 6% turun ke 4,6%, but only 1 year. Tahun berikutnya lagi naik 6,1%, tahun berikutnya lagi 6,5%. Artinya, policy yang kami jalankan dulu, teori yang kami pahami tentang makroekonomi was working well. Dan kami pernah diundang di Jenewa, di International Labour Organization untuk mendapatkan penghargaan. Indonesia dianggap sebagai model mengatasi krisis ekonomi tanpa melakukan PHK terhadap buruh. Karena ILO kan buruh. Kita dapat penghargaan seperti itu. Dan kalau kita mendapatkan tekanan, demand, pembelanjaan yang rendah, maka ingat lagi. Lakukan langkah-langkah yang akhirnya demand terjadi. 2013 itu itu tekanan pada emerging markets, memang kita juga tergerus pertumbuhan kita, tetapi waktu itu belum terlalu tajam, sehingga kita memang ada efisiensi, tapi dalam batas yang tidak mengganggu pertumbuhan, dan pada batas yang semua kementerian lembaga negara, pusat maupun daerah tetap bisa berfungsi, tetap bisa bekerja. Tapi intinya, ini para ekonom tahu kalau ekonomi dalam keadaan krisis ada namanya teori Keynes dari John Maynard Keynes dari UK yang ajarannya cocok dengan itu yang juga dianut oleh banyak negara. Kalau ditanya sekali lagi apa yang kami lakukan dulu itu. Apakah ini perlu dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan? Terserah beliau. Beliau punya banyak pilihan. Beliau punya banyak diskresi. Yang penting, under his leadership, kita mendoakan, kita dukung bareng-bareng, ekonomi di Indonesia tumbuh makin tinggi. Oke, baik. Menarik sekali Pak SBY. Tadi Anda menekankan berkali-kali pentingnya konsumsi masyarakat sebagai komponen utama pembentuk pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kita ketahui juga mungkin ini challenge utama juga yang saat ini kita hadapi ya. Selain dari keluhan masyarakat Indonesia, kita mendengar dan melihat banyak keluhan di sosial media dan lain sebagainya. Kemudian kita juga melihat data-data dalam beberapa waktu terakhir yang mengindikasikan bahwa memang daya beli masyarakat saat ini tengah tertekan. Nah, padahal untuk konsumsi rumah tangga atau konsumsi masyarakat ini sendiri 53% kontribusinya terhadap PDB. Concern Anda saat ini seperti apa dan mungkin langkah-langkah yang bisa diambil oleh pemerintah saat ini? Ya, ini sangat penting dan saya senang CNBC Indonesia menanyakan ini agar kita memiliki dataran pemikiran yang sama ya. Semua concern, semua ingin ekonomi kita terus tumbuh, semua ingin masalah yang dihadapi oleh bangsa ini terpecahkan. Jadi kita ini satu perahu. Apakah yang ada dalam pemerintahan, dalam dunia usaha, atau orang seperti saya yang sekarang menggeluti dunia seni lukis dan seni musik gitu ya. Kalau saya ditanya apakah matters, apakah mendasar
urusan konsumsi rumah tangga, urusan daya beli? Jawabannya ya. Mengapa? Konstruksi pertumbuhan ekonomi Indonesia penyumbang utama konsumsi rumah tangga. Tadi dikatakan 53%, more than separuh konsumsi rumah tangga. Jadi pemerintah harus menjaga betul ini. Investasi penting, government spending penting, neto ekspor dikurangi impor penting, tapi di atas segalanya ini, mengapa ini relatif rendah, tidak bergerak? Karena angka pengangguran masih relatif tinggi. Ditambah ada gelombang PHK, pengangguran baru, yang hingga hari ini masih terjadi. Oke, ditambah lagi kebangkrutan usaha mikro dan kecil. Hilang jabatan, meskipun jabatan non formal. Orang yang kehilangan pekerjaan tidak punya penghasilan. Zero. Dari mana daya beli? Zero. Nah, kalau ini makin berkepanjangan, tidak ada stimulasi untuk mengangkat ini, ekonomi akan tumbuh seperti ini dan bahkan bisa lebih rendah. Oleh karena itu, segala upaya diarahkan bagaimana menjaga konsumsi rumah tangga. Caranya, apa yang bisa kita lakukan? Tolong ciptakan lebih banyak pekerjaan. Teorinya ekonomi tumbuh, pekerjaan terbuka. Tetapi pemerintah juga bisa mengalokasikan APBN-nya, APBD-nya di daerah to create more jobs. Itu. Kalau punya pekerjaan, mesti punya penghasilan dan daya beli. That's number one. Nah, yang kedua ada namanya appropriate government intervention. Tadi mekanisme pasar, tadi hukum ekonomi. Pemerintah bagaimanapun melalui APBN dan fiskal do something, tapi yang miskin betul bantu. Itulah bansos. Harus tepat sasaran. Jangan sebar lebar, keliru. Bantu mereka agar bisa membeli lagi setiap harinya barang dan jasa. Kemudian saya harus mengatakan gaji ASN itu jangan diabaikan. Alhamdulillah dulu, meskipun juga tidak selalu mudah, setiap tahun gaji saya naikkan. Mengapa? Setiap tahun ada inflasi. Kalau dari 10 tahun ASN kita, TNI, Polri, hanya naik 3 kali, ada 7 tahun harga naik, penghasilan tetap. Overall selama 10 tahun, daya beli mereka menurun. Oke, ini jangan diabaikan. Oleh karena itu menurut saya kembali utamakan penciptaan lapangan pekerjaan, cegah PHK, duduk bersama dengan dunia usaha, insentif fiskal apa yang bisa kita berikan pada mereka agar tidak lakukan PHK. Dan kemudian bantu yang sungguh miskin. Ini menurut saya kalau kita bicara menjaga pertumbuhan dari sisi konsumsi rumah tangga. Itu yang paling penting dan sudah pernah kita praktekkan dan hasilnya nyata. Saya pernah berdiskusi dengan Pak Prabowo beberapa kali dan belum mengerti. Pentingnya job creation ini, pentingnya menjaga daya beli. Ya, kita harapkan pemerintahan beliau segera keluarkan policy, menteri-menterinya yang klop untuk menuju ke penjagaan konsumsi rumah tangga ini. Baik, Pak SBY, menarik sekali pandangan Anda dan terima kasih.